Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 baik jurusan IPA maupun jurusan IPS. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sehingga pada hari yang luar biasa ini Bu Fitri bisa menyampaikan materi tentang teks laporan hasil observasi. Nah, mudah-mudahan apa yang Bu Fitri sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, pada pembahasan lalu Bu Fitri sudah menyampaikan tentang pengertian, ciri, dan juga struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, kali ini Bu Fitri akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Oke, untuk yang pertama, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi seperti yang kalian lihat di layar kaca bahwa yang pertama kita bahas mengenai kata benda. Apa itu kata benda? Kata benda disebut juga dengan nomina. Nah, nomina ini adalah jenis dari kelas-kelas kata dalam bahasa Indonesia. Nah, kelas-kelas kata dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada kata benda ataupun nomina. Contohnya ada meja, kursi, handphone, laptop. Itu contoh dari kata benda. Kemudian yang kedua ada kata kerja ataupun verba, yaitu kata yang digunakan dalam proses ataupun tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun yang dilakukan oleh hewan. Contohnya memakan, contohnya lagi menyapu, mengepel, membaca, menulis. Itu bagian-bagian dari contoh kata kerja ataupun verba. Yang ketiga itu adalah adverbia ataupun kata keterangan. Keterangan bisa menyatakan tempat, bisa menyatakan waktu. Kalau kata keterangan yang menyatakan tempat, contohnya di auditorium, di pondok modern, di pantai, di kelas, di asrama. Nah, contoh adverbia yang menyatakan waktu adalah kemarin, pagi ini, tadi siang, nanti malam. Itu contoh dari adverbia. Kemudian yang keempat itu numeralia. Apa itu numeralia? Numeralia adalah kata yang menyatakan ada hubungannya dengan bilangan ataupun angka. Contohnya ratusan, puluhan, sekali, dua kali, berkali-kali. Dan untuk kelas kata yang terakhir adalah adjektiva. Adjektif itu kata sifat. Contohnya pemarah, pemalu, sabar, tanggung jawab, ramah. Itu contoh-contoh dari kelas kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian di sini kita bisa lihat dan kita bisa pelajari tentang kata benda ataupun nomina. Nah, berdasarkan bentuknya, kata benda itu terbagi menjadi dua, yaitu bentuk dasar dan juga bentuk turunan. Bentuk dasar yakni kata yang belum mengalami pengubahan apapun. Belum mengalami pengubahan apapun. Misalnya nama orang, Ibu Fitri Lailiani, Ananda Rizky Amalia. Contoh lain nama binatang ada semut, ada gajah, kemudian ada jerapah. Nama lainnya seperti langit, batu, negara, ekonomi, bahasa, sastra, meja, kursi itu termasuk kata benda bentuk dasar. Untuk yang kedua adalah bentuk turunan, yakni kata yang telah mengalami pengimbuhan, perulangan ataupun pemajmukan. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama itu adalah kata berimbuhan. Kata berimbuhan atau nama lainnya adalah afiksasi atau kata yang mengalami imbuhan. Nah, imbuhan ini sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada prefiks atau awalan. Ya, prefiks itu awalan, ada me. Alamorf dari me ada menge, mengecat, membaca, mencuci. Kemudian ada juga
Alomorf dari pe, penge, pem, pen. Dan awalan yang ketiga ada belajar, bekerja, bermain. Itu awalannya. Kemudian untuk yang kedua itu adalah sufiks akhiran. Ada an, ada kan, makanan, minuman, ya. Kemudian yang ketiga adalah gabungan dari awalan dan juga akhiran, konfiks. Itu misalnya di sini ada kata peternakan, pengeringan, perpaduan. Dan yang keempat itu ada infiks atau sisipan yang berada di tengah. Contohnya ada gerigi, ya. Gerigi kata dasarnya adalah gigi, disisipi huruf jadi gerigi. Telunjuk juga sama. Telunjuk itu kata dasarnya adalah tunjuk, disisipi jadi telunjuk. Itu adalah jenis-jenis atau macam-macam dari imbuhan. Ada prefiks, ada sufiks, ada infiks, dan juga ada konfiks. Nah, yang kedua adalah perulangan ataupun kata ulang. Nah, kata ulang ini nama lainnya adalah reduplikasi. Contohnya ada merpati, tetamu itu bisa tamu-tamu, ya. Dan yang ketiga ada rumah, ada orang-orangan, ada batuan. Itu ada buku-buku, ada rak-rak. Itu. Nah, yang ketiga itu adalah ada kata majemuk. Kata majemuk itu berarti gabungan dari dua kata ataupun lebih, ya. Dua kata ataupun lebih. Contohnya ada daya juang, ada loncat indah, ada ibu kota, ada rumah makan, ada wali kota. Contoh lain ada sapu tangan. Nah, sapu tangan ini terdiri dari dua kata. Dan kalau misalnya itu berdiri sendiri maka maknanya sendiri. Kalau digabung menjadi satu maka membentuk makna lain. Sapu adalah alat untuk menyapu halaman, kemudian tangan adalah bagian dari tubuh manusia. Tetapi kalau digabung menjadi satu maka maknanya pun berbeda. Sapu tangan untuk alat membersihkan wajah mungkin juga bisa. Nah, untuk selanjutnya ditinjau dari wujudnya, kata benda terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kata benda konkret, adalah kata yang merujuk pada benda-benda yang berwujud atau dapat diindrai, dapat dilihat, dapat didengar, dapat diraba, dapat dirasa. Contohnya yang bisa kita lihat adalah merpati, rumah, pabrik-pabrik, ruang guru. Nah, untuk yang kedua adalah kata benda abstrak, adalah kata yang merujuk pada sesuatu yang tidak dapat diindrai, berarti yang tidak dapat dilihat, yang tidak dapat didengar, yang tidak dapat dirasa. Contohnya ada kata perpaduan, kepanikan, pemberontakan, anjuran, perjanjian. Itu contoh-contoh dari kata benda berdasarkan wujudnya. Nah, yang kedua, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi adalah kata kerja material. Kata kerja nama lainnya verba, jadi verba material adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa dan dapat nyata terlihat yang bisa kita lakukan yang berupa tindakan. Contohnya membaca itu adalah kata kerja tindakan proses membaca, ya, membaca, menyapu, mengepel, menulis, ya. Nah, contoh lain dalam sebuah paragraf di sini ada beberapa kata yang bercetak miring seperti bergerak dan juga tubrukan. Itu juga termasuk contoh dari kata kerja material. Ya, kita lanjut lagi. Di sini ada kopula. Nah, kopula itu adalah kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan pengertian ataupun konsep. Kopula ini meliputi ada kata adalah, merupakan, dan juga yaitu. Contoh dalam sebuah kalimat,
Mangga adalah salah satu buah khas Indonesia yang manis rasanya. Di situ kan ada penggunaan kata kopula adalah, ya. Tuh, itu untuk menjelaskan definisi, menjelaskan pengertian dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi itu banyak menggunakan kata yang menyatakan pengelompokan. Misalnya dipilah, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas. Contoh dalam sebuah kalimat, nih, jenis instrumen musik daerah dapat pula kita kelompokkan berdasarkan fungsinya. Itu. Kemudian peralatan yang digunakan untuk menulis misalnya terdiri atas pulpen, buku, penggaris. Itu contoh-contoh dari kata pengelompokan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah banyak menggunakan kata ataupun istilah teknis yang berkaitan dengan isi teks, ya. Hal ini berkaitan dengan ciri teks laporan yang pada umumnya bersifat ilmiah. Intinya kalau istilah itu adalah kata yang digunakan dalam bidang tertentu saja, ya. Sedangkan kata itu digunakan dalam seluruh kehidupan. Kata itu bisa apa saja, bisa drum, gitar, kemudian bisa foto, lain, itu namanya kata. Sedangkan istilah itu hanya digunakan dalam bidang tertentu saja. Contohnya dalam bidang ilmu pengetahuan alam. Ada rantai makanan, ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komersialisme. Kemudian contoh lain dalam bidang pertanian, ada hama, gulma, pestisida, bibit, kecambah. Kalau istilah yang digunakan dalam bidang pendidikan, contohnya ada akreditasi, ada silabus, ada kurikulum, ada RPP. Jadi harus ada pembeda ya antara kata dan juga istilah. Nah, kemudian selanjutnya ini ada tambahan. Ada tambahan bahasa-bahasa yang sering digunakan dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Di sini ada makna lugas atau makna denotatif. Adalah makna yang tidak mengalami perubahan ataupun penambahan. Nah, makna itu sesuai dengan konsep asalnya. Lugas dalam hal ini disebut juga makna asli, makna asal. Makna inilah yang harus digunakan dalam karya ilmiah. Nah, karena teks laporan hasil observasi itu sifatnya faktual, sehingga harus menggunakan bahasa-bahasa yang lugas atau makna denotatif, atau disebut juga dengan makna asal, makna sebenarnya. Tuh, kalau panas berarti maknanya adalah suhu. Kalau misalnya meja, itu berarti maknanya adalah sebuah benda berkaki 4 yang digunakan untuk meletakkan barang. Itu contoh dari denotatif. Nah, selanjutnya ada makna kias. Apa itu makna kiasan atau bahasa kiasan? Makna kias atau makna konotasi adalah makna yang berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang. Makna konotasi sebenarnya merupakan makna denotasi yang telah mengalami penambahan berdasarkan perasaan atau pikirannya. Seseorang melakukan penambahan makna baik berupa pengiasan maupun perbandingan dengan benda atau hal lainnya. Contoh dari kata kiasan atau makna kias adalah meja hijau. Kalau makna kiasan dari meja hijau adalah pengadilan, tetapi kalau bentuknya denotatif ya, atau makna lugas dari meja hijau adalah meja yang berwarna hijau. Jadi makna kiasan itu seperti perumpamaan, makna kiasan yang bukan makna sebenarnya. Ini adalah pengertian dari istilah yang tadi di atas ya. Nah, ternyata untuk kaidah kebahasaan itu materinya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang Bu Fitri sampaikan ini bisa menjadi bahan ajar untuk kalian belajar di rumah. Nah, sekian untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.